Meskipun tahun 2023 akan segera berakhir dalam 1 bulan ke depan, namun ada beberapa anime baru yang wajib untuk ditonton sebelum tahun 2023 selesai. Seperti yang banyak ketahui, dalam setiap tahunnya ada berbagai judul anime baru yang muncul. Anime baru ini biasanya akan rilis sesuai dengan musim, seperti musim dingin, panas, gugur, atau musim semi. Berikut ini ada beberapa rekomendasi anime baru wajib ditonton sebelum tahun 2023 selesai. 1. Go! Loser Ranger memiliki judul asli Sentai Daihikaku Go! Loser Ranger merupakan series anime baru wajib ditonton yang terakhir dalam daftar ini. Ini merupakan series anime baru yang mengangkat tema tokusatsu atau Super Sentai. Berseting pada 13 tahun yang lalu, pasukan monster jahat datang ke bumi untuk mengambil alih planet ini. Namun, umat manusia tidak khawatir. Hal ini karena sosok pelindung mereka, Dragon Keepers, selalu berhasil mengalahkan para pasukan monster itu setiap tahunnya. Bahkan, setiap minggu mereka muncul untuk menyerang bumi, para monster itu selalu berhasil dikalahkan dengan mudah. Lelah dengan kondisi seperti itu, seorang monster bertekad untuk merubah situasinya. Salah satu monster tersebut, D, memutuskan untuk menyusup ke pasukan ranger tersebut. Monster D mendapatkan bantuan dari sosok ranger misterius bernama Yumeko Suzukiri untuk menghancurkan salah satu artefak berharga mereka. Meskipun secara spesifik seriesnya tidak menghadirkan cerita Super Sentai atau cerita tradisional Power Rangers, namun plot twist dan berbagai elemen kelam dalam ceritanya menjadi salah satu hal yang membuat series anime ini wajib ditonton. Setiap tahunnya berbagai judul anime silih berganti bermunculan. Mayoritas mendapatkan ulasan yang buruk karena menghadirkan tema serupa, namun ada juga yang mendapatkan ulasan positif karena menghadirkan sesuatu yang baru atau menghadirkan hal-hal yang unik. Dan di atas adalah beberapa contoh anime baru yang wajib ditonton di tahun 2023 ini. 2. Overtake. Anime bergenre balapan yang rilis di tahun 2023 adalah Overtake. Overtake merupakan anime bertema balapan dari Formula 4. Ceritanya sendiri berfokus pada seorang remaja bernama Haruka Asahina, di mana dia merupakan seorang pembalap yang berada di bawah naungan tim kecil bernama Komaki Motors. Yang menarik adalah Overtake. Diadaptasi dari situasi balapan di dunia nyata, Formula 4 sendiri merupakan tingkatan paling bawah dari turnamen formula, di mana ini merupakan tahapan seorang pembalap yang ingin berkecimpung di dunia formula setelah jadi juara di balapan go-kart. Fakta menariknya adalah bahkan hingga sekarang, turnamen Formula 4 untuk tahun 2023 di Jepang sendiri masih berlangsung. Sirkuit yang jadi setting ceritanya, Fuji Speedway, juga digunakan dalam turnamen di dunia nyata. Overtake menghadirkan gabungan antara gaya animasi 2D dan juga CGI. Mayoritas dari adegan dalam animenya memang dihadirkan dalam versi 2D, kecuali untuk bagian balapan. Meskipun begitu, kualitas CGI yang dihadirkan dalam series anime ini bisa dibilang sangat memukau. Overtake kemungkinan belajar dari kesuksesan beberapa judul anime yang juga berhasil menggabungkan dua gaya visual tersebut. 3. Onimusha. Mungkin pernah mendengar sosok legendaris dari Jepang yaitu Miyamoto Musashi. Dia merupakan sosok samurai legendaris yang menjadi pembuka jalan bagi sederet samurai-samurai lainnya. Sosok Miyamoto Musashi sudah sering muncul juga di berbagai medium, mulai dari film, game, bahkan anime. Yang paling baru adalah series anime berjudul Onimusha yang mengadaptasi sosok karakter tersebut,
Onimusha merupakan salah satu proyek anime terbaru yang tayang di platform Netflix. Takashi Miike, yang terkenal karena berbagai proyek berbau samurai seperti 13 Assassins dan Blade of Immortal, menjadi sutradara dari series anime ini. Series Onimusha sendiri berseting di awal zaman Edo, sebuah era di mana Jepang mulai bertransisi ke era perdamaian. Peperangan pun sudah mulai menghilang, sosok Musashi yang sudah mulai tua mulai menjalani sebuah misi penyamaran. Dibekali dengan benda mistis, Oni Gauntlet, Musashi kemudian menjalankan misi rahasia untuk menghapus para iblis yang berkeliaran dan mengancam umat manusia. Selain kualitas cerita yang unik, kualitas visual dari Onimusha juga sangat luar biasa. Sehingga Gex bisa dimanjakan oleh visual yang menawan. 4. Akuma-kun, series manga Gegege no Kitaro karya Shigeru Mizuki. Untuk merayakan 100 tahun sang maestro, Netflix merilis sebuah TV series khusus yang berjudul Akuma-kun. Ini merupakan series anime orisinal baru Netflix yang diadaptasi dari series manga dengan nama yang sama. Akuma-kun dirilis pertama kali pada 1963. Manganya sendiri sebenarnya sangat singkat, yaitu hanya 25 chapter. Karena itulah, kemungkinan besar seriesnya hanya akan muncul untuk satu musim saja, kecuali jika Netflix menghadirkan cerita orisinal. Akuma-kun berfokus pada sosok karakter bernama Sato. Dia merupakan seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan listrik terbesar. Sato menjalin kesepakatan dengan bosnya untuk mengajari putra dari sang bos, yaitu Ichiro. Tujuannya adalah agar dia bisa mendapatkan promosi posisi di pekerjaannya. Namun, tanpa Sato sadari ternyata Ichiro menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan yang bisa membawanya ke dunia lain. Selain itu, Ichiro ternyata memiliki niatan jahat di mana dia hendak mengambil alih dunia. 5. Onmyoji. Onmyoji merupakan sebuah series anime sejarah yang diadaptasi dari berbagai sosok nyata yang berasal dari era Heian di Jepang. Sebenarnya, sudah ada banyak judul anime, bahkan game yang terinspirasi dari mitologi para karakter legendaris Onmyoji. Namun, adaptasi yang paling sukses tidak lain adalah karakter Onmyoji yang berasal dari light novel yang ditulis oleh Baku Yumemura. Onmyoji sendiri berfokus pada sosok Onmyoji legendaris, Abe no Seimei, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga perdamaian pihak kerajaan di era Heian. Setelah mengetahui jika ada sosok yang juga sama kuatnya seperti dia, yaitu Douman, berusaha untuk menghabisi nyawa sang kaisar dan mengambil alih kerajaan. Abe no Seimei kemudian berusaha untuk menghentikannya. Dia kemudian berpetualang ke penjuru Jepang untuk mencari keberadaan para Onmyoji lainnya yang sudah lama menghilang. Abe pun kemudian membentuk aliansi untuk menghentikan Douman dan mencegah rencana jahatnya terjadi. Karena seriesnya tayang di Netflix, tentu sudah tidak asing jika kualitas visual yang dihadirkan dalam series Onmyoji juga sangat menarik. 6. Pluto. Series anime Pluto berbeda dengan anime baru wajib ditonton yang ada di daftar ini. Pluto merupakan sebuah series anime orisinal Netflix yang bergenre seinen. Seriesnya sendiri diadaptasi dari salah satu manga lawas yang ikonik Tetsuwan Atomu atau Astro Boy, karya Tezuka Osamu. Memiliki setting waktu di masa depan, alur ceritanya sendiri berfokus pada seorang detektif dari Europol bernama Gesich. Gesich berusaha untuk memecahkan sebuah misteri besar, di mana ada banyak kasus kematian robot dan manusia. Namun, kasus yang dia teliti kemudian berubah menjadi semakin kompleks ketika mengetahui berbagai bukti yang dia temukan justru merujuk pada sosok pelaku pembunuhannya yang ternyata adalah sebuah robot. Sesuatu yang sudah sejak lama tidak terjadi,
Osamu Tezuka sendiri menulis manga Astro Boy dengan total 23 volume dan 100 act di tahun 1968. Netflix sendiri kabarnya akan mengadaptasi 8 volume yang berjumlah 65 act untuk series anime Pluto. Tema tentang masa depan dan kecerdasan buatan saat ini memang sedang ramai bermunculan, sehingga rasanya memang tepat jika series anime ini rilis di tahun 2023 ini. 7. MF Ghost. Anime bertema balapan atau otomotif merupakan sesuatu yang sangat langka. Bahkan, bisa dibilang series anime yang mengangkat tema ini bisa dihitung dengan jari. Tahun 2023 sepertinya menjadi tahun yang menarik bagi para fans, karena di tahun ini jadi momen perilisan series anime berjudul MF Ghost. MF Ghost akan menghadirkan nuansa yang berbeda dari anime genre balapan. Hal ini karena seriesnya merupakan sequel dari series balapan legendaris dan ikonik, Initial D. Setting waktu dari MF Ghost sendiri berbeda dari Initial D, di mana kendaraan khususnya mobil sudah mulai dibanjiri oleh transmisi otomatis. Mereka yang masih menggunakan transmisi manual menjadi sangat terbatas. Apalagi untuk balapan jalanan, seriesnya juga memperkenalkan sosok protagonis baru yaitu Kanata Rivington. Dia sengaja datang ke Jepang untuk ikut ambil bagian dari kompetisi yang ada di Jepang. Kanata sendiri merupakan seorang pebalap muda, di mana dia sengaja ikut turnamen tersebut demi mendapatkan perhatian dari sang ayah. Meskipun nuansa yang dihadirkan lebih modern dari Initial D, namun elemen klasik dari series tersebut masih muncul di MF Ghost.